izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
Shalom jemaat GKI Ngupasan, kabar baik bagi Anda yang sedang mencari tempat untuk isolasi mandiri. Saat ini telah dibuka shelter GKI Ngupasan. Shelter terbuka bagi masyarakat umum serta warga jemaat gereja lain. Tamu tidak boleh masuk. Apabila ada keperluan, bisa langsung sampaikan pada petugas. Halo Bu, Shalom. Ini adalah ruang steril untuk relawan mempersiapkan diri. Di sini hampir seluruh keperluan untuk relawan tersedia. Wah, kita mau kemana Bu? Selamat datang, ini adalah kantor shelter. Di sini relawan mengolah data, memantau kebutuhan pasien, dan masih banyak lagi. Selain data dan keperluan, di shelter ini juga bisa ibadah loh. Pastinya online dan sudah disiapkan ruangan khusus. Terima kasih ya Bu, dadah. Ini adalah fasilitas untuk pasien yang baru datang. Pasien tidak dianjurkan untuk datang sendiri. Dimohon menghubungi pendeta Shirley atau hotline shelter. Kenalan yuk dengan beberapa pasien shelter. Shalom, nama saya Bu Ari. Halo, nama saya Erwin. Shalom, nama saya Memel. Bagaimana perasaan Anda berada di shelter? Di sini saya merasakan ada kemajuan, saya merasakan kesembuhan karena di sini dipantau oleh dokter dan perawat, juga semua relawan yang sangat-sangat baik. Saya di sini nyaman banget deh, seperti rumah sendiri. Fasilitasnya bagus, bersih. Setiap hari ada dokternya yang kesini jam 3. Makannya 3 kali sehari, ganti, enak-enak semua. Perasaan saya di sini, saya bahagia, senang, ada sukacita, adanya fasilitas yaitu wifi, sama kita bisa nonton TV kalau kita bosan. Terima kasih atas pendapat Anda. Kamu dapat berkontribusi dengan cara menjadi relawan medis atau non-medis, persembahan dana, konsumsi, dan lain-lain. Berikut adalah warta digital shelter GKI Ngupasan. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom jemaat GKI Ngupasan, kabar baik
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari yang baru dan minggu yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tiada henti kita naikkan syukur kita kepadanya bahwa ketika pandemi belum akan berakhir, namun penyertaan Tuhan nyata dalam hidup setiap kita. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan pelayanan. Kami ucapkan selamat beribadah bagi setiap kita yang bergabung di dalam ibadah live streaming GKI Ngupasan pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari, saya ajak untuk bangkit berdiri dan mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun tawarikan untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hidup di tengah pandemi memang tidak mengenakan. Semua serba terbatas dan dibatasi. Kegiatan usaha menjadi berat untuk dijalankan, sementara pekerjaan menjadi susah untuk dilakukan. Pembatasan kegiatan masyarakat banyak menimbulkan masalah besar di bidang ekonomi. Banyak orang mengeluh kesulitan, bahkan hanya untuk sekedar bertahan hidup. Banyak orang membutuhkan uluran tangan. Banyak orang membutuhkan pertolongan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk peduli. Peduli akan kesulitan saudara-saudara kita dan orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika gereja tidak melaksanakan ibadah di gereja, tentu kita tidak boleh lupa bahwa kita semua jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus. Ketika satu anggota tubuh sakit, semua merasakan sakit. Kita tetap harus saling memperhatikan dan saling tolong-menolong. Di tengah pandemi, hendaknya kita tidak merubah gaya hidup kita menjadi apatis. Tetapi justru sebaliknya, semakin lebih peduli kepada sesama kita. Ketika Tuhan selalu peduli pada masalah dan persoalan hidup kita, jadi mari menjadi tangan-tangan kepanjangan Tuhan untuk memperdulikan sesama kita. Kita sambut dengan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, kita bersama-sama mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Saya berikan waktu bagi jemaat untuk menyampaikan atau menghaturkan segala dosa dan kesalahannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan, dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, baik yang kami lakukan secara sadar maupun yang tidak sadar. Tuhan, kami hanya manusia biasa yang selalu berbuat sesuatu yang tidak Engkau inginkan. Tolong kami Tuhan, ampuni kami, dan selalu bimbing kami agar kami kembali ke jalan-Mu. Kami yakin dengan kuasa darah Kristus, dosa-dosa kami ini Engkau mau ampunkan. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami panjatkan hanya dalam nama Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan kita berita anugerah yang diambilkan dari Roma 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darah-Nya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Mari kita satukan hati kita bersama-sama meminta kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam firman kali ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sekali karena di hari ini, di hari yang baru, kami diberikan semangat yang baru, jiwa yang baru. Kami juga bersyukur sekali bahwa di samping kanan kiri kami ada orang-orang yang sungguh mengasihi kami,
Dan karena itu Tuhan, pada hari Minggu ini kami bersatu hati di tempat kami masing-masing untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, untuk merenungkannya, serta ingin melakukan yang terbaik di lingkungan kami, sekitar kami semuanya. Dan kami butuh kekuatan dari Roh-Mu, kami butuh kekuatan dari Roh Kudus, supaya kami dituntun untuk berani melakukan yang terbaik, sehingga apa yang Tuhan inginkan, sungguh-sungguh kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai yang ke-37 berbunyi demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabat, serta adik-adik yang beribadah dari rumah, serta juga kepada Bapak Ibu dari PNK GKI Pos Palagan. Saya sungguh terharu sesungguhnya karena kita masih bisa pelayanan bersama di ibadah yang sama begitu, karena saya sungguh rindu untuk mengalami itu sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mulai bergabung dengan GKI Pos Palagan itu sejak tahun 2017. Sejak masih mahasiswa saya ikut melayani bersama dengan jemaat di GKI Pos Palagan. Dan sejak saat itu ada banyak sekali kisah-kisah, ada banyak pengalaman bersama dengan Bapak Ibu jemaat yang lainnya, sehingga sampai saat ini saya juga rindu sekali untuk bisa bertemu dengan mereka. Dan pada bacaan kita kali ini juga ada peristiwa yang sama, di mana kisah yang kita baca tadi, cara hidup jemaat mula-mula ini ternyata sudah diceritakan pada pasal yang kedua. Bapak Ibu bisa membuka lembar sebelumnya, ada tulisan cara hidup jemaat yang pertama. Jadi ada kisah yang mirip diulang 2 kali. Cerita yang mirip kenapa harus ditulis 2 kali di pasal yang berdekatan pula? Setelah berdiskusi panjang dengan Pak Mentor, Pendeta Hadian, kami menemukan bahwa 2 cerita ini terjadi, sangat mungkin terjadi dalam kurun waktu yang tidak singkat. Tidak dalam seminggu atau 2 minggu begitu. Tapi dalam kurun waktu yang cukup panjang, di mana jemaat mula-mula ini sudah mengalami banyak sekali peristiwa, banyak sekali tantangan. Kita bisa melihat di mana awalnya jemaat yang pertama ini
memiliki cara hidup yang saling berbagi, punya kebiasaan berbagi. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang mengancam kehidupan mereka. Lalu muncul lagi cerita di mana mereka sama-sama melakukan cara hidup yang sama seperti sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan dalam peristiwa-peristiwa itu ada banyak sekali ancaman bagi para murid-murid dan orang-orang percaya pada saat itu. Salah satu ancamannya adalah itu terkhususnya Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu bisa lihat pada pasal yang keempat, ada kisah Petrus dan Yohanes ditangkap oleh para pemuka agama. Mereka ditangkap, mereka diancam supaya tidak memberitakan kabar tentang Yesus, supaya tidak mengajar di dalam nama Yesus. Tapi hebatnya, luar biasanya, ketika orang-orang melihat Petrus dan Yohanes ini ditangkap, bukannya orang-orang percaya makin sedikit, tetapi makin banyak sekali. Dari yang 3.000 orang, kemudian menjadi 5.000 orang. Dan saya yakin ketika ada 5.000 orang percaya kepada para murid, saya yakin sekali bahwa orang-orang ini tahu apa resikonya ketika mereka mengikuti orang yang bertolak belakang dengan para pemuka agama. Mereka tahu resikonya, dan resikonya adalah nyawa mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, hidup mereka terancam. Mereka bukan tidak takut Bapak Ibu, mereka takut akan resiko itu. Mereka khawatir. Pada pasal 4 ayat 29 kita bisa sama-sama melihat para murid itu berdoa dan berkata demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka takut, mereka khawatir, tapi mereka bersatu Bapak Ibu. Mereka bersatu untuk meminta keberanian dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah melewati berbagai ancaman itu, setelah melewati berbagai tantangan itu, ketakutan, kekhawatiran, jemaat mula-mula ini tidak menghilangkan kebiasaan mereka, tidak menghilangkan cara hidup mereka. Karena itulah sangat mungkin penulis kitab Kisah Para Rasul ini ingin menunjukkan kepada kita, meskipun telah melewati banyak tantangan, lihat, jemaat mula-mula ini masih melakukan kebiasaan yang sama. Para murid tetap sehati, sejiwa. Kita bisa lihat itu di pasal 32. Mereka tetap sehati, sejiwa. Dan sehati, sejiwa itu memampukan mereka memiliki cara hidup yang sama. Apa itu? Saling berbagi. Mereka peduli satu dengan yang lainnya. Sehati, sejiwa menjadi kunci utama untuk para murid bisa tetap bertahan di tengah-tengah ancaman yang berat itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat kata sehati, kalau dilihat bahasa aslinya itu dia menggunakan kata kardia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kardia. Kata ini lebih mengarah kepada jantung sebenarnya. Organ tubuh paling penting yang menunjukkan seseorang itu masih hidup atau tidak. Jantung. Jantung juga seringkali menjadi lambang dan kesatuan cita-cita dan harapan untuk kehidupan. Dan kata sejiwa di sini menggunakan kata sokai yang berarti nyawa.
roh, spirit. Jemaat mula-mula ini memiliki harapan yang satu, semangat yang sama. Mungkin Bapak Ibu juga tidak asing dengan lagu Indonesia yang demikian. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Sehati sejiwa itu berbicara tentang memiliki spirit, semangat yang bersatu dalam setiap detakan jantung. Maksudnya apa? Sehati sejiwa itu berarti semangat untuk bersatu dan berani berbaur, berani membaurkan harapan demi kehidupan bersama. Dan ini berlaku seumur hidup Bapak Ibu. Sehati sejiwa itu tidak hanya sekali-sekali, tetapi setiap kali, setiap saat, setiap kali jantung kita masih berdetak. Konsisten. Bukankah konsisten masih menjadi tantangan orang banyak pada saat ini? Konsisten semangat ketika situasi makin berat, tetap peduli di saat kita butuh kepedulian, tetap merangkul di saat kita jatuh. Memang sulit, tapi itulah salah satu kunci atau rahasia di balik kesuksesan para murid. Sehingga mereka bisa sukses dan bertahan di tengah-tengah ancaman. Itulah resep rahasia mengapa mereka bertambah banyak, makin semangat, bahkan ketika mereka takut. Itu resep rahasianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehati sejiwa itu menciptakan jemaat mula-mula yang sangat unik. Kenapa unik? Karena mereka menganggap segala sesuatu adalah milik bersama, kemudian mereka saling melihat kebutuhan satu dengan yang lainnya, lalu berbagi. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, bukan hanya saling mencukupkan kebutuhan, tetapi mereka semuanya terlibat. Seluruh jemaat mula-mula itu terjun dan masuk ke dalam keresahan bersama. Mereka sama-sama memikirkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang tertinggal. Semua saling memikirkan dan resah bersama-sama. Orang tua memikirkan anak-anaknya, keluarga memikirkan tetangganya, jemaat memikirkan gerejanya. Begitu juga sebaliknya. Melihat cara hidup jemaat mula-mula ini, saya juga teringat semboyan kita, semboyan Indonesia, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita sesungguhnya sudah sehati sejiwa sejak sedia kala. Kita punya budaya sehati sejiwa sejak sedia kala. Lalu apakah sejak Maret 2020 sehati sejiwa itu masih ada? 1,5 tahun tidak terasa. Ada banyak peristiwa yang kita alami. Sesungguhnya jika mengingat-ingat saya bisa terharu sendiri begitu. Karena sejak 2020 kita masuk ke dalam era new normal. Wisuda online, kuliah online. Adik-adik di rumah mungkin bajunya masih baru karena belum pernah dipakai untuk ke sekolah. Banyak orang tua yang pemasukannya kadang naik, kadang turun begitu. Bahkan ada mungkin yang tidak dapat pemasukan pada masa-masa pandemi begini. Keluarga ataupun
para relawan, anggota nakes, berjam-jam menggunakan APD, itu sangat melelahkan. Bahkan pakai 2 masker saja, kadang saya merasa telinga saya sakit Bapak Ibu. Apalagi melihat perjuangan para anggota nakes kita, berjam-jam menggunakan APD itu saya sangat terharu dan sangat menghormati perjuangan mereka. Bahkan sampai sekarang kita tahu, ada banyak keluarga mungkin masih ada dalam suasana duka. Beberapa hari lalu saya melihat berita di TV, ternyata Indonesia mengalami peningkatan pada jumlah anak-anak yang orang tuanya meninggal. Indonesia mengalami peningkatan untuk jumlah itu. Dan inilah realita kita. Inilah realita yang sedang dialami gereja kita. Setiap hari kita berjumpa, bertatapan langsung dengan kenyataan yang demikian. Kita berjumpa dengan rasa rindu, kita berjumpa dengan rasa bosan, kita berjumpa dengan rasa duka, lelah, hilang harapan setiap hari. Kalau begitu bukankah ancaman kita, tantangan kita sama dengan jemaat mula-mula? Kalau begitu, apakah semangat kita, apakah kita masih sehati sejiwa seperti jemaat mula-mula juga? Masihkah kita memiliki semangat yang sama seperti masa-masa sebelum pandemi datang? Sehati sejiwalah kuncinya Bapak Ibu untuk bisa bertahan di masa pandemi. Kemarin di hari Jumat lalu, Wana cukup terharu sekaligus senang sekali ketika melihat grup WhatsApp selesai PA wilayah itu. Saya senang sekali karena ada banyak informasi yang masuk ke grup pemimpin PA wilayah yang bercerita tentang, oh ini dia hasil kesimpulan dari PA wilayah kita begitu. Ternyata ada banyak ide-ide kreatif yang diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah salah satu langkah awal kita untuk tetap sehati sejiwa, di mana semuanya terlibat, semuanya mau masuk ke dalam keresahan, semuanya berpikir, oh apa yang harus kita lakukan? Dan saya sangat bersuka cita karena itu. Wah ternyata jemaat kita sama-sama masih sehati sejiwa memikirkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Josh McDonald pernah berkata, setengah dari penderitaan manusia adalah ingin terlihat seperti sesuatu, tetapi tidak menjadi sesuatu. Ingin terlihat seperti sesuatu, tetapi tidak menjadi sesuatu. Kita akan menderita dan kelelahan jikalau hanya menggunakan sehati sejiwa sebagai topeng saja, tapi tidak menggunakannya dalam diri kita. Itu akan menjadi penderitaan yang sangat melelahkan. Kita akan kelelahan jika menggunakannya sebagai topeng saja. Tapi jika setiap kita berhasil menjadikan sehati sejiwa itu dalam diri kita, kita menjadi sehati sejiwa, maka apapun pandeminya, apapun tantangan kita, itu bukan menjadi persoalan besar. Karena kita mau saling merangkul, mau bersatu satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang merasa kekurangan, semua merasa cukup, bahkan tidak ada yang kelelahan. Karena itu Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua supaya gereja-gereja sehati sejiwa dari masa ke masa. Gereja-gereja punya satu kemauan, sehati sejiwa, konsisten dalam setiap detakan jantung kita mau sehati sejiwa. Amin. Saat teduh bagi kita.
Aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil bangkit berdiri, bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita serahkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu dengan hati yang teduh. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur sekali karena Tuhan masih hadir dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, ada banyak sekali situasi yang tak terduga yang kami alami. Karena itu Bapa, kami memohon sebagai hamba-hamba-Mu, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, ketabahan, kesabaran, serta semangat untuk bersatu bersama dengan jemaat-Mu. Supaya satu dengan lainnya kami bisa saling merangkul, bisa saling peduli, sehingga tidak ada yang merasa kesusahan. Bapa yang baik, pada hari ini kami berdoa terkhususnya untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, khususnya juga buat Bapak Ibu yang sedang mengalami COVID. Bapak tolong Tuhan, tabahkan setiap keluarga, berikan semangat, berikan dukungan dalam setiap kelelahan mereka. Dan terkhususnya juga Wana berdoa untuk Bapak Rudi yang sedang sakit dirawat di rumah sakit Bethesda. Bapak, Engkau mengenal Bapak Rudi, Engkau mengerti apa yang situasi dia alami. Kiranya Tuhan hadir menolong Bapak Rudi apapun yang sedang ia alami. Tuhan pulihkan setiap tubuh yang sakit. Begitu juga dengan Ibu terkasih Imelda Lilianti. Tuhan sertai dia,
bantu dia dalam setiap persoalan hidup yang ibu kami alami. Karena kami percaya Tuhan menolong dan mendengarkan setiap doanya. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk Ibu Surkani. Tolong Bapa, Tuhan rawat, tolong Tuhan hadir, Tuhan jamah, apapun yang menjadi persoalan ibu kami terkasih ini, supaya Tuhan ringankan bebannya, tolong Tuhan pulihkan setiap sakit yang ia alami. Begitu juga untuk Bapak Wiwoho Suwono, agar diberi kesembuhan dari segala penyakitnya. Bapak yang baik, inilah realita yang sedang kami alami. Mampukan kami jemaat-Mu untuk saling mendukung, saling mendoakan, saling berbagi satu dengan yang lainnya, agar yang sembuh, agar yang sakit sembuh, agar yang terluka terobati, agar kami menjadi obat bagi sesama kami. Tuhan, izinkan kami sebagai alat-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini, dari yang paling tertinggi sampai yang ada di daerah-daerah. Tolong Tuhan jamah, tolong Tuhan berikan kemampuan, kepintaran, kebijaksanaan, agar setiap keputusan mereka memberikan dampak yang luar biasa, dampak yang memberi kehidupan bagi banyak orang. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Ngupasan. Ada banyak persoalan yang mungkin sedang kami alami, ada banyak tantangan yang ada di hadapan kami, dan kami percaya Tuhan ada di sekitar kami, menolong kami untuk bersatu hati, terlibat di dalam setiap kegiatan. Kami mau memberi diri, memberi ide-ide kreatif kami, memberi diri untuk saling mengapresiasi, supaya gereja-Mu ini Tuhan makin akrab hari demi hari. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa-doa syafaat kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami semangat dan sukacita di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, dan nas yang akan kita pakai untuk mendasari pengumpulan persembahan ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Kita iringi pengumpulan persembahan kita ini dengan menyanyikan PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Tanda sukacitamu,
jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita menghadap Tuhan untuk mempersembahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Kau telah berikan waktu bagi kami untuk mengumpulkan sedikit dari limpahan karunia yang sudah kami terima daripada-Mu. Biarlah Tuhan dari yang sedikit ini Engkau layakkan, Engkau bersihkan dari segala noda maupun dosa yang menyertai, sehingga persembahan ini menjadi layak di hadapan-Mu dan boleh untuk memperluas kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Engkau mau berkati, Engkau mau urapi setiap majelis yang menjadi pengurus untuk mengelola persembahan ini. Biarlah hikmat-Mu menyertai mereka dan persembahan ini hanya boleh untuk kemuliaan nama-Mu dan perlebaran kerajaan-Mu. Selanjutnya Tuhan, layakkan diri kami, tubuh dan jiwa kami, sehingga kami boleh layak menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu. Kami pasrahkan segala hidup kami Tuhan hanya ke dalam kuasa nama-Mu saja. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam keadaan apapun, sebagai gereja Tuhan, kita tetap harus menghayati dengan sepenuh hati setiap tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, baik dalam ibadah, persekutuan, pelayanan, maupun pekerjaan. Pandemi hendaknya tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjadi kendor dalam relasi kita dengan Tuhan dan dalam pelayanan kita kepada sesama. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita pujikan pujian kita dari KJ 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang berjalan menyertai kita. Ia tidak membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, tetaplah berjuang menjadi saksi-saksi Kristus. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
misi baru di tahun ajaran Mari kita 2021-2022. Penutupnya dengan Kami membuka jenjang untuk kelas kelompok bermain, TKA, dan TKB. KBTK Budaya Wacana memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi kami menjadi insan budaya wacana untuk memenuhi panggilan Tuhan sebagai pemenang yang beriman, berpengetahuan, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan. Misi kami menyediakan pendidikan yang berkualitas dengan berbasis pada proses pertumbuhan iman, karakter, wawasan kebangsaan, serta perkembangan teknologi informasi. Sekolah KBTK Budaya Wacana dilengkapi dengan fasilitas ruang kelas ber-AC, sudut perpustakaan pada masing-masing kelas, area bermain yang aman dan nyaman, dilengkapi dengan kolam renang dan bak pasir, lab ICT, aula, ruang UKS, toilet, dan pos penjagaan satpam 24 jam. KBTK Budaya Wacana berlokasi di Jalan Keranggan nomor 11 Yogyakarta. Di sekolah KBTK Budaya Wacana, anak-anak akan belajar mengenal 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Anak-anak juga akan diajarkan pendidikan karakter dan pengenalan teknologi informasi. Halo, nama aku Shin. Sekolahnya di mana? Di Budaya Wacana. Sekolah di Budaya Wacana enak nggak? Enak. Sekarang Shin kelas berapa? Kelas TKA. Sekarang kan sekolahnya di rumah dulu. Karena apa? Ada virus corona. Kalau coronanya sudah selesai, mau nggak sekolah lagi? Masuk sekolah lagi? Shalom, jenengku Krisna. Aku sekolah neng TK Budaya Wacana. Sekolah neng Budaya Wacana asik lho. Guruku pinter dan kreatif. Bapak Ibu guru nama video pelajaran neng YouTube. I like school because I meet a lot of friends and my teacher is very nice. They teach me Bible stories, fun computer games, and lots of more fun games. 大家好，我叫娜蛋，我是Budaya Wacana学校有大的学生。目前我正在家里学习，但我仍然可以会汉语。我会说出各自的名字：星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期六。朋友们，我欢迎你们也像我一样来Budaya Wacana学习。再见。Selama masa pandemi, anak-anak melakukan pembelajaran melalui SIM sekolah. Melalui aplikasi tersebut, anak-anak dapat mengakses materi dan video pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh para guru. Untuk informasi pendaftaran, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dengan kami, Sekolah KBTK Budaya Wacana Yogyakarta, karakter unggul, pemenang di era 4.0. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru,
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu